Oh, he's in the clear, he's got away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Jumpa kembali dengan Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan pada kali ini saya Arifudin Usman akan menemani bincang bola kita terkait dengan Pesta Bola Eropa babak perempat final antara Republik Ceko melawan Denmark. Kita tahu pertandingan babak perempat final Ceko melawan Denmark akan ditayangkan pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat atau Minggu dini hari pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Tribuners, untuk membincang dan mengulas serta kita memprediksi pertandingan menarik ini di Pesta Bola Eropa ini, kami sudah menghadirkan dua narasumber bersama kita. Ada media officer PSM Makassar, ada Bro Sulaiman Abdul Karim. Assalamualaikum Bro Sule. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tak ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik, baik, siap. Dan bersama Bro Sule kita juga sudah kedatangan narasumber dari komunitas Red Gang Makassar, ada Bro Alis. Assalamualaikum Bro Alis. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabar tak hari ini? Alhamdulillah. Kayaknya kita akan membahas ini pertandingan Republik Ceko dengan Denmark ini dengan penuh semangat ini. Oke Tribuners, sekedar pengantar kedua tim ya antara Republik Ceko dan juga Denmark ini lolos pada babak perempat final dengan menjungkalkan tim-tim yang tidak diduga sama sekali pertandingan sebelumnya, di mana kita tahu Republik Ceko mengalahkan Belanda dengan skor 2-0 dan kemudian Denmark menggilas Wales dengan skor 4-0. Nah, seperti apa pertandingan menarik nanti yang akan dilangsungkan di babak perempat final ini, mungkin saya akan membahasnya satu persatu dari kedua narasumber saya, di mana Bro Sule ini sangat paham sekali dengan Republik Ceko. Bagaimana ini Republik Ceko persiapannya dengan babak perempat final Pesta Bola Eropa ini, Bro Sule? Ya, saya melihatnya bahwa Ceko sekarang punya semangat yang lebih tinggi. Iya. Ya, mereka baru saja mengeliminasi kandidat juara Belanda. Betul. Dan skornya tidak main-main. Tim yang digadang-gadang ya, bisa tampil banyak ternyata di perempat final. Belanda dijagokan bisa sampai ke final. Iya. Tapi nyatanya mereka kandas di tangan Republik Ceko. Betul. Ya, Ceko seperti yang saya bilang tadi, mereka sekarang punya semangat baru. Mereka mengalahkan kandidat juara dengan skor 2-0, dan kalau kita nonton pertandingannya juga, Ceko memang tidak mendominasi pertandingan. Betul. Ya, Ceko tidak mendominasi pertandingan. Betul. Penguasaan bola mereka kalah. Tapi kita bisa lihat di pertandingan itu Belanda tidak mencetak satupun target yang on goal. Oh, sotanan target begitu ya? 0. Sementara Ceko mencetak sampai 5 target on goal, diantaranya 2 menjadi gol. Jadi saya rasa Ceko bermain dengan kolektif. Ya, mereka memang tidak punya nama besar, tanda kutip, karena memang rata-rata mayoritas pemain mereka kurang dikenal oleh publik. Kecuali memang orang yang betul-betul penggemarnya Ceko, konsen betul terhadap dunia sepak bola. Mereka pasti tahu Ceko setelah era Jan Koller, Milan Baros, Pavel Nedved, iya kan? Siapa lagi pesepak bola Peter Cech, Ceko yang kita yang kita kenal? Nyaris tidak ada.
Artinya sekarang Ceko tidak mengandalkan individu, tapi mereka bermain kolektif, dan kita lihat kemarin di pertandingan melawan Belanda, Belanda tim yang bermain dengan total football tidak mencetak satupun target shoot on target. Sepakan mereka tidak ada yang mengarah ke gawang. Iya. Bahkan ini ya mungkin semacam anomali ya. Kita lihat Belanda di babak penyisian grup, ya, begitu superior, menang 3 kali pertandingan superior. Kemudian ternyata di pertandingan 16 besar ya memang kita pun bisa mengatakan bahwa di pesta bola Eropa ini itu banyak kejutan. Kita lihat mulai Prancis, kemudian Portugal, Jerman, kemarin Jerman, dan tentu saja Belanda yang kandas di babak 16 besar. Saya rasa mereka terlalu dini angkat kopernya. Iya, mereka padahal ini kan tim-tim langganan juara kalau di pesta bola Eropa ataupun Piala Dunia ini kan. Sekedar catatan juga, Ceko sebenarnya sudah pernah juara. Iya. Kalau tidak salah tahun 1976. Waktu masih Cekoslovakia kan. Cekoslovakia, mereka belum berpisah antara Ceko dengan Slovakia. Sementara Denmark juga sudah pernah juara. Betul. Tahun 92. Mereka lolos dengan target jatah karena ada negara yang saat itu diri. Saat itu ada Yugoslavia yang pecah perang saudara. Kemudian Denmark yang dapat jatahnya dan mereka juara, dan sejak itulah muncul julukan tim dinamit karena mereka meledak. Meledak di saat yang tepat. Begitu mungkin dulu. Oke. Terima kasih nih Bro Sule. Saya mengarah ke Bro Alis dulu ini. Bagaimana menakar kekuatan dari The Dance Denmark, The Dynamit, sampai perjalanan mereka bisa menembus babak perempat final. Seperti apa Bro Alis kekuatan mereka, sisi kekuatan, dan mungkin juga yang bisa ditingkatkan untuk menghadapi Republik Ceko juga yang sangat mengejutkan ini. Terima kasih Kak Arif. Siap. Sudah 2 kalinya kita ketemu. Betul. Dan alhamdulillah jodoh lagi dengan Denmark. Wah, betul. Jadi kemarin itu kita lihat peta kekuatan dari Denmark ini, kita lihat betul-betul permainannya dia sudah menampilkan dengan gaya Denmark sebenarnya, begitu. Yang gayanya meledak gitu. Meledak-ledak Kita lihat pertandingan kemarin waktu lawan Wales. Wales jadi bulan-bulanan lah dari tim Denmark kemarin. Apalagi kalau kita melihat posisinya Denmark dan Ceko ini, kedua tim ini kan sama-sama tidak diunggulkan di pesta bola Eropa ini. Sama sekali memang tidak diunggulkan ini duanya sampai lolos perempat final. Tapi dia memberikan kejutan yang luar biasa. Akankah Denmark akan mengulangi di tahun 92 akan menjadi juara? Tapi kita melihat pertandingan besok bagaimana untuk memberikan kejutan ke Republik Ceko ini. Apalagi dilihat dari pemain Denmark ada 3 pemain yang mengalami cedera. Pertama kita sudah ditinggalkan Christian Eriksen, menyusul Daniel Wals. Terus ada siapa? Paulsen Yusuf. Sosok pengatur serangan di yang sebenarnya Denmark. Dia diproyeksikan menggantikan Eriksen, justru cedera juga. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa jadi menjadi keuntungan untuk tim lawan ini. Nah, bagaimana ini Bro Sule? Pemain-pemain ini mungkin kita sudah dari bagaimana perjalanan mereka. Sekarang dari komposisi pemain, dari kita tahu Republik Ceko ini seperti tadi kita sudah diungkapkan oleh Bro Sule Tribuners, tidak ada pemain-pemain Republik Ceko yang sudah terkenal hari ini. Mungkin hanya satu striker utamanya itu Patrick Schick. Dan ini Tribuners mungkin bisa digadang-gadang sebagai top scorer nih pesta bola Eropa tahun ini karena tinggal 1 gol, dia sudah koleksi 4 gol, hanya 1 gol tertinggal dari Cristiano Ronaldo yang timnya sudah tereliminasi dan sudah pulang duluan. Bagaimana dari komposisi pemain ini kalau Republik Ceko nih sepeninggal tadi generasi emasnya, ini kan harapan tentunya ini dari di Republik Ceko ini. Tentu bahwa ini kalau berbicara peluang, saya kira sekarang 50-50 peluangnya. 50-50. Republik Ceko punya peluang, begitu pula Denmark.
sekali lagi yang saya katakan bahwa kedua tim ini mengandalkan permainan kolektivitas. Iya, betul. Ya. Khusus untuk catatan khusus untuk Ceko, untuk lini depannya, untuk strikernya Patrick Schick ini saya pikir adalah senjata utama Ceko. Kita lihat bagaimana di pertandingan perdana, kalau saya tidak salah mereka melawan Swedia, kita lihat gol roket dari Patrick Schick. Ya. Kemudian statistik pertandingan melawan Belanda, di mana Belanda tidak mencetak tadi satupun shot on goal-nya itu ya. Berarti memang lini tengah dan juga mungkin pertahanan ini ya. Iya, lini tengah dan lini belakang Ceko ini solid. Yang mereka bisa main man to man marking. Kita lihat Belanda ini kan total football. Bahkan backnya pun bisa menyerang. Iya. Ya kan? Di babak penyisihan back Belanda Dumfries. Iya. Denzel Dumfries bahkan bisa mencetak 2 gol. Artinya kan memang produktivitasnya tinggi. Tapi di tangan Ceko mereka tidak bisa apa-apa. Betul. Gitu. Oke. Jadi seperti itulah kolektivitas dari Republik Ceko lah yang mengantarkan mereka sampai di perempat final. Dan karena langkahnya sudah terlalu jauh, saya pikir mereka akan berpikir nanggung kalau kita gugur di babak 8 besar. Artinya duel ini betul-betul akan menyajikan pertandingan ketat antara dua tim. Yang mau saya katakan bahwa Denmark lawan Ceko sayang untuk dilewatkan pertandingan ini, karena ya kita tahu Denmark sendiri di pertandingan pertama mengalami peristiwa yang traumatis, iya kan, dengan kolapsnya Eriksen. Tapi justru di pertandingan berikutnya memang mereka kembali kalah, tapi di pertandingan terakhir mereka baru bisa menang. Dan saya pikir itu keajaiban untuk mereka. Bisa lolos. Mereka keajaiban hanya berbekal 3 poin dan lolos dengan status peringkat 3 terbaik. Tapi di pertandingan berikutnya mereka membuktikan bahwa mereka layak di situ. Jadi saya pikir jangan sampai dilewatkan pertandingan ini. Betul. Kalau kita mungkin mengarah kepada grafik pertampilan ini, kalau begini Bro Sule kan, kalau sudah diungkapkan tadi mungkin ke Bro Ais terkait dengan grafiknya Republik Denmark ini ya. 2 pertandingan awal kalah ya. Bagaimana saya ketemu di Bro Alis membahas ini Tribuners di waktu ketemu dengan Wales ya. 2 pertandingan pertama kalah. Hanya di pertandingan terakhir ya dia bisa menang dengan skor 4-1 lolos yang mengalahkan Rusia. Kemudian di babak 16 besar mengalahkan lagi Wales dengan skor dengan 4 gol juga. Gila-gilaan di sini kan. Jadi ada tren penampilannya dari Denmark ini semakin menanjak, ya. Nah, bagaimana kira-kira untuk di pertandingan lawan Republik Ceko ini, Bro Alis? Kalau mungkin saya menggambarkan mungkin, kayaknya sedikit. Kalau saya melihat Denmark ini sedikit kurang diuntungkan. Kenapa? Yang cedera tadi ya. Ada beberapa pemain. Intinya tadi termasuk kayak Poulsen Yusuf itu dia sosok pengatur serangan yang betul-betul menjanjikan beberapa striker di depannya itu. Mungkin itu salah satu alasan dari Denmark mungkin tidak bisa tampil secara maksimal di 16 besar yang kemarin. Mungkin seperti itu. Tapi saya pikir Kasper Hjulmand ya pelatihnya pasti akan punya strategi dengan komposisi mungkin kalau memang tidak bisa karena ditinggalkan sudah 3 pemainnya yang mengalami cedera. Mungkin tidak adanya sosok 3 pemain ini mungkin Denmark akan bermain dengan julukannya sendiri. Meledak, mungkin memberikan kejutan dan memberikan hasil terbaik buat temannya sendiri itu Eriksen. Kayak kemarin pertandingan 16 besar itu dia persembahkan untuk Eriksen. Saya melihat kemarin itu ya mungkin betul juga dibilang dari tadi waktu Bang Sule bilang dia bermain tidak ada mungkin satu pikiran mungkin untuk juara di begitu ya. Seperti itu. Jadi tak kalah itu sampai di babak perempat final. Kepalang basah. Tapi saya melihat juga di Denmark ini masih banyak nama-nama beken di situ ya. Ada Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, ada strikernya Kevin Dolberg dari Ajax Amsterdam. Saya pikir ini mungkin akan mengurangi ya. Tapi kan saya pikir kita lihat juga
dari sisi pertahanan memang kita masih solid. Iya. Ada Christian Andersen, terus ada Simon Kejair, ya. Kejair. Terus di bawah Mister itu ada masih solid juga, masih perawan lah di. Iya, masih perawan. Ya, sempat dia clean sheet, Kasper Schmeichel dari anak Peter Schmeichel. Oke. Ini tadi sosok dari Denmark dengan grafiknya dari 2 kali kalah tiba-tiba melanjut, kemudian 2 kali menang. Sebaliknya mungkin ini Bro Sule, kalau untuk Republik Ceko agak berbeda ini. Yeah. Tapi sebelum Bro Sule menanggapi dan juga Bro Alis, Tribuners, kita tahan dulu komentar mereka setelah pariwara yang melewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super friend, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away. Tribuners, kembali lagi dengan saya Rufiudin Usman, jurnalis Tribun Timur pada program Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan seperti di sesi sebelumnya, saya tadi sudah mengungkap terkait dengan pertandingan antara Republik Ceko dan melawan Denmark, ya Tribuners, di mana kita tahu grafik penampilan di Republik Ceko ini tidak semenanjak dibandingkan dengan Denmark. Kita tahu Republik Ceko, Bro Sule ya, di pertandingan pertama mereka kurang meyakinkan, ya. Justru mengalahkan Skotlandia saat itu ya. Ya, betul, Skotlandia. Tapi setelah itu di pertandingan terakhir mereka kalah melawan Inggris. Ya, tapi kemudian menanjak lagi dengan mengalahkan Belanda. Sepertinya grafiknya turun naik. Bagaimana menurut Bro Sule ini? Memang bahwa dalam turnamen yang seperti ini hal itu biasa, menjadi hal yang biasa. Iya. Bahwa mungkin karena skema permainan yang tidak cocok, melawan Skotlandia mereka bisa begitu superior. Betul. Di pertandingan berikutnya mereka malah melempem, tapi malah lawan Belanda mereka bisa naik lagi. Iya, pertama menang, kemudian seri, kemudian kalah, kemudian menang lagi. Ya, seperti itu. Nah, menghadapi Denmark ini, saya pikir Ceko punya satu motivasi lain. Mereka ingin memperpanjang rekor kemenangan terhadap Denmark di Pesta Bola Eropa ya. Betul. Di Pesta Bola Eropa tahun 2000 mereka menang 2-0 dan kemudian di Pesta Bola Eropa 2004 mereka menang 3-0. Kebetulan di 2004 itu juga ketemu di 8 besar. Jadi ini adalah partai ulangan. Iya. Nah, mereka saya yakin bahwa Ceko ingin mengulang
sukses history itu, dan kemudian mungkin Patrick Schick juga punya motivasi besar lain. ya. Top scorer ini ya. Dia bisa mengejar Golden Boot. Betul. Sekarang sudah 4 gol. Tak kalah lagi kan. Nanggung nambah 1 atau nambah 2 mungkin bisa. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa ini pertandingan yang seru. Denmark tidak bisa juga kita pandang enteng, terutama melihat grafik permainan Denmark yang mungkin kalau saya bilang pertama tidak ada apa-apanya. Iya. Betul. Tiba-tiba bisa meledak. bisa skor 4-1 dan 4-0 di betul. Iya, betul. di 2 pertandingan Padahal terakhir. di 8 gol 2 pertandingan, saya kira itu bukan catatan yang bisa betul. remeh. Artinya bukan tim sembarangan juga yang bisa mencetak 8 gol di 2 pertandingan terakhir ini. Dari sebelumnya kalah 2 kali ini ya. Oke. Saya mungkin ingin melihat terkait dengan statistik dari kedua tim ini, head to head-nya ini ya, Bro Sule. Tadi sudah diungkapkan dari 7 penampilan keduanya sudah bertemu. Ternyata keduanya ini cukup imbang ya. 1 kali saling mengalahkan dan 5 diantara bermain seri. Nah, seperti apa kalau Bro melihat ini? Ya, kalau melihat dari sejarah head to head-nya itu, mungkin Denmark bermodal 2 kemenangan besar itu mungkin sebagai motivasi untuk melaju di babak selanjutnya, di babak semifinal itu. Mungkin saya masih selalu optimis seperti kejadian kemarin waktu lawan Wales ya, betul. Cuma memprediksi 2-1 tapi memberikan skor yang betul-betul meledak buat seperti itu. Iya, Tribuners sepertinya dikejutkan dengan 4 gol di situ ya. Iya. Kita tahu Gareth Bale tidak bisa apa-apa di situ. Tidak bisa apa-apa. Apalagi kita lihat di sosok di back kirinya itu ada Andre Christensen. Iya, Andre Christensen. Kita lihat dia itu kayak dia membuat dirinya semakin percaya dirinya semakin dengan julukannya tinggi, Denmark itu meledak. Betul. Berapa kali dia menjadi pemain terbaik, match of the match di pertandingan itu. Seperti itu. Kalau seorang back saja, Tribuners ya, menjadi pemain terbaik berarti kontribusinya untuk tim luar biasa. Betul. Jadi banyak sekali mungkin hal yang bisa digagalkan untuk gawangnya sendiri dibobol oleh tim lawan ya. Betul. Apalagi ya saya juga salah satu waktu itu hari menonton ketika Andres Christensen ini tampil untuk Chelsea. Betul. Juga begitu luar biasa. Ya, kita tahu waktu final Liga Champions itu Bro Sule ya. Oke, mungkin saya berpindah ke Republik Ceko ini. Ya, kita tahu penampilannya tadi, kemudian dari materinya ya, yang ya mungkin fans berat mungkin sepak bola Eropa mungkin tidak mengenali nama-nama kecuali Patrick Schick ini tadi. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan dari pelatih dari Jaroslav Silhavi ini? Ini Bro Sule. Tentu mungkin instruksinya akan berbeda ketimbang melawan Belanda. Mereka melawan Belanda pelatihnya cenderung mungkin bertahan. Ya, mereka sadar betul bahwa kita melawan Belanda lain, pendekatannya lain. Tapi lawan Denmark saya pikir pendekatannya akan lain. Mereka akan mencoba bermain seperti mungkin waktu lawan Skotlandia di pertandingan perdana Pesta Bola Eropa 2020. Mungkin juga ini pelatih dari Jaroslav Silhavi ini belajar waktu kalah dari Inggris ya. Bahwa Inggris yang bermain dominan, menguasai, dan dia juga mungkin berusaha mengimbangi. Mungkin ya itu mungkin daripada bermain terbuka akhirnya kan justru kalah mereka kan di situ. Mungkin pembelajaran di situ Bro Sule. Saya pikir mereka akan mencoba mengejar gol cepat dan setelah itu mungkin temponya bisa agak rendah atau mungkin mereka akan meningkatkan tempo untuk mengejar keunggulan mungkin dua gol dulu. Setelah itu kemudian baru mungkin mereka bertahan. Bermainnya berbeda. Iya, betul. Jadi mungkin ada skema-skema yang akan diturunkan pelatih ini guna untuk memenangkan pertandingan ini. Oke, saya ke Bro Ali sini terkait tadi kan sempat diutarakan ya, ini ada sebuah kutipan juga dari pemberitaan di laman UEFA ya bahwa pelatih Denmark ini Bro Alis mengatakan bahwa secara individu mereka Republik Ceko ya ini punya beberapa pemain kelas 1. Nah, ini si Vladimir Koval ini justru yang di sektor tengah ini menjadi salah satu pemain yang akan diperhatikan oleh pelatih dari Denmark ini, Kasper Hjulmand, dan juga Patrick Schick. Nah, ini bagaimana tanggapan komentar dari Bro Alis ini? Kalau melihat
lini tengahnya Ceko sama Peter Cech itu memang menjadi sosok yang sosok yang menakutkan di dalam tim Republik Ceko ini. Karena kenapa? Kita lihat suplai bolanya di lini tengah ini memang luar biasa untuk memberikan Peter Cech ini dan bisa menjadi top skor di Ceko itu menjadi 4 gol itu dari gelandang ini. Gelandang ini. Iya, namanya ini adalah Vladimir Koval. Ya. Jadi dia bolanya ini enak. Iya. Enak main, terus umpannya memanjakan ini striker. Iya, Peter Cech yang di depan. Jadi mungkin tinggal berhadapan gawang langsung shoot on goal langsung gitu. Kalau kita lihat pertahanan dari Denmark sendiri, kita lihat sendiri ya, ada Simon Kjær juga, terus ada Andre Christensen. Mungkin insyaallah pasti kita lalu optimis untuk Denmark, Simon Kjær ini kan pemain yang sangat senior ini, saya pikir ini Bro Alis ya. Iya, ini sudah bermusim-musim membela timnas Denmark ini. Oke, dengan pengalaman di klub ya mungkin juga dan juga di timnas, saya pikir memang sosok kapten dia ini ya. Oke, kalau saya ke Bro Sule terkait dengan Ceko sendiri, bagaimana ini kan saya pikir kedua tim ini akan bermain all out ya. Tidak, sudah nanggung kepalang tanggung, kepalang basah, sudah masuk di perempat final. Kira-kira kalau Ceko menghadapi permainan Denmark yang mungkin dianggap meledak-ledak dengan 8 gol di 2 pertandingan terakhir, seperti apa ini? Tadi kejar 2 gol, 2 cepat, seperti itu? Oh iya, kembali saya katakan bahwa Ceko pasti akan mencoba untuk unggul lebih dulu. Setelah itu kemudian mungkin pilihannya adalah bermain aman. Jika melihat produktivitas gol Denmark di 2 pertandingan terakhir bisa mencetak 8 gol. Betul. 3 pemain kunci mungkin di Ceko yang akan berupaya dieksploitasi keunggulannya oleh pelatih, misalnya seperti Patrick Schick tentu saja, kemudian Koval tadi sebagai penyuplai bola, dan Holst mungkin yang akan mencoba menahan menjadi orang yang pertama menahan serangan dari Denmark. Gelandang jangkar seperti itu atau Holst ini ada catatan tersendiri untuk saya, di mana dia lawan Belanda, dia sukses menahan gempuran pemain Belanda. Dan justru dialah yang juga menjadi pencetak yang menegaskan kemenangan Ceko melawan Belanda. Dia tidak terkawal waktu itu, tidak diabaikan mungkin oleh pemain Belanda, tidak terkawal dan akhirnya bisa mencetak gol. Betul. Ini artinya di sini betul-betul kejelian dari pelatih ya untuk menempatkan pemain-pemain yang tidak menjadi putaran atau perhatian tim-tim lawan ya. Dan keuntungannya Ceko adalah bahwa pemainnya tidak ada yang bermasalah jika tidak ada yang berhalangan untuk tampil, kecuali nanti di pertandingan ini ada dapat kartu kemungkinan di babak berikutnya kan tidak. Oke, Tribuners, ini percakapan kita ini membahas kedua tim ini, meskipun kita tahu dua tim yang sama sekali tidak diunggulkan. Tidak familiar juga. Ya, tidak familiar tapi kalau kita katakan tidak familiar salah juga nih Bro Sule. Tribuners juga nggak bisa mengatakan itu kan. Karena kita tahu Denmark ini kan juara Eropa juga ini kan. Iya kan? 92. Di pesta bola Eropa di 92 ketika dia menggantikan Yugoslavia yang saat itu perang saudara di negaranya, dia menjadi kejutan. Kejutan. Demikian juga Ceko ketika masih dengan namanya Cekoslovakia. Dia pernah menjadi juara juga. Saya pikir tidak bisa dikatakan juga bukan unggulan, karena mereka ini pernah merasakan dan pernah merengkuh memang sebagai juara di pesta bola Eropa. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin mendapat seperti apa prediksi skor ini. Sebagai mungkin dari Bro Sule sebagai pendukung atau paling tidak ini secara dalam tahu tentang Republik Ceko. 2-1 mungkin untuk Ceko. 2-1 ya. 90 menit atau ada babak tambahan? Tanpa extra time. Tanpa extra time. Kalau Bro Ali seperti apa? Ya mungkin dengan tadi 2-1, saya juga 2-1. Kemungkinan akan lebih main terbuka semuanya. Seperti itu. Artinya kita tahu Tribuners, dua tim ini sudah kita bahasakan ya, kepalang tanggung ya, sudah melaju sejauh ini. Kalaupun tidak mengeluarkan kemampuan terbaik, salah-salah. Betul. Ya. Sudah tak kalah nih kan. Jadi membawa nama negara juga. Membawa negara. Tapi satu juga untuk Tribuners perlu tahu, karena mereka sudah pernah juara. Jadi jangan dikatakan mereka ini bukan tim unggulan juga ya. Mungkin karena pemain-pemainnya yang tidak terkenal,
ya seperti itu, sehingga anggapan-anggapan itu yang sebenarnya tidak bisa dikatakan bukan unggulan. Iya. Oke Tribuners, kita cukupi bincang bola virtual kita hari ini pada edisi spesial Pesta Bola Eropa. Kita jumpa kembali pada preview dan prediksi edisi berikutnya. Saya Arifudin Usman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super fan, mau dapat hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Bisa join euforia dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur augmented reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang ji. Langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dengan langsung daftarkan akun untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Momenta. 30 peserta poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai Rp500.000. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung join keseruan dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa hashtag hashtag Super Challenge, Dare to Win, Soccer Moment, Aider, dan Super Mentong. Oh, he's in the clear, he's got away.